Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hoirun Nisa. You can call me Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam An-Nizam. How are you going today? I hope you all healthy and in Allah's protection. So, without further ado, let's get to the lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all of my dear students. Halo, selamat pagi semuanya, murid-murid Miss. Today we are going to discuss about the exercises or the examples of questions about prepositional phrase, adjective clause, and finite and non-finite verbs. As we have discussed before about these three parts of the chapter 2, that is about prepositional phrase, adjective clause, and finite and non-finite verbs. Nah, jadi hari ini kita akan berdiskusi tentang contoh-contoh soal, jenis-jenis soal terkait dengan materi kita sebelumnya, yaitu di bab 2 tentang yang pertama itu prepositional phrase, yang kedua itu tentang adjective clause, dan yang ketiga itu tentang finite and non-finite verbs ya. I really hope that you still remember these three subparts of chapter 2 material. Nah, Miss harap kalian masih ingat ketiga subbab ini ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas jenis-jenis soalnya, bagaimana cara menjawabnya. Nah, Miss rasa untuk to make you easier to understand about certain material, you have to practice more, seeing more examples, seeing more questions about that material. I think it's really work out. Nah, Miss rasa itu sangat benar-benar berhasil kalau kalian misalnya ingin mempelajari sebuah material yang mungkin sulit untuk dimengerti dan membingungkan, kalian bisa langsung masuk ke contoh soal, contoh-contoh kalimat, atau langsung ke dalam bentuk pengaplikasiannya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas contoh-contoh soal terkait dengan ketiga subbab itu tadi, oke? Nah, yang pertama akan kita bahas soal-soal terkait dengan prepositional phrase. Nah, masih ingat sebelumnya apa itu prepositional phrase? Nah, prepositional phrase itu adalah phrase, adalah phrase ya, atau frasa. Frasa itu adalah tidak bisa disebut kalimat. Frasa itu adalah kumpulan kata di mana terdapat di dalamnya ada prepositionnya. Contoh preposition itu seperti in, out, in, on, at, for, and etc. ya kan? Jenis-jenis preposition kemarin di materi tentang prepositional phrase sudah sangat dalam Miss jelaskan. Nah, jadi ternyata prepositional phrase itu ada dua, yang bisa disebut sebagai adjective atau yang adverbial ya, adverbial prepositional phrase. Nah, bagaimana yang adjective, bagaimana yang adverbial? Kalau dia yang adjective, prepositional phrase itu di dalam kalimat tersebut dia berfungsi sebagai adjective atau menerangkan si noun atau menerangkan juga si pronoun, maka dia disebut dengan adjective, si prepositional phrase itu. Nah, kalau si prepositional phrase di dalam kalimat itu berfungsi menerangkan sebuah verb misalnya atau sebuah adverb lain, maka dia disebut sebagai adverbial prepositional phrase. Dia berfungsi sebagai adverb di dalam kalimat itu. Nah, itu intinya ya, oke? Nah, kita masuk ke nomor pertama. I'm standing in the light. Saya berdiri di daerah yang terang. Nah, prepositional phrase yang mana? Yang bold words, yang kata-kata yang Miss tebalin nih. Nah, kenapa ini? Karena phrase inilah yang mengandung preposition, ya kan? Ada in di sini. In the light. Jadi in the light ini menerangkan siapa? Menerangkan si standing. Kita lihat sebelumnya dia menerangkan siapa? Standing. Standing di sini berfungsi sebagai verb, ya kan? Berarti si in the light ini adalah prepositional phrase. Jadi prepositional phrase ini menerangkan si verb. Maka fungsinya otomatis adalah sebagai adverb. Nah, selain dari bentuknya atau form atau structure dari kalimat itu, kita bisa lihat dari artinya. Nah, kita bisa lihat dari artinya.
Saya berdiri di daerah yang terang. Di daerah yang terang itu merupakan sebuah kata keterangan, ya kan? Nah, jadi ini disebut sebagai adverbial prepositional phrase. Nah, biasanya pilihan gandanya itu multiple choice-nya dalam bentuk misalnya di bawahnya A, adjective prepositional phrase. Nah, misalnya B, adverbial prepositional phrase. Nah, begitu contohnya. Next, we will coming back for 3 months. Nah, kita lihat di sini for 3 months adalah si prepositional phrase karena mengandung preposition for, ya kan? Berarti for 3 months adalah prepositional phrase. Siapa yang diterangkannya di sini adalah coming back. Coming back adalah verb, ya kan? Verb. Jadi yang diterangkan si prepositional phrase ini adalah si verb, maka fungsinya adalah sebagai adverbial prepositional phrase. Oke, jangan lupa dicatat di bukunya. Next, I am from New Zealand. Nah, di sini from New Zealand. From adalah preposition, berarti from New Zealand adalah prepositional phrase. Siapa yang diterangkannya di sini? Yang diterangkannya di sini adalah si am. Am merupakan auxiliary verb, ya kan? Auxiliary verb, kata kerja bantu atau dalam bentuk to be dia, ya kan? Maka karena yang diterangkannya adalah verb juga, maka otomatis dia termasuk adverb, ya kan? Kata keterangan. Next, my girlfriend is the girl in a red dress. Pacar saya adalah perempuan yang memakai baju merah. Nah, di sini langsung kita lihat mana prepositionnya. Prepositionnya adalah in, berarti in a red dress adalah prepositional phrase. Kita lihat sebelumnya, siapa yang diterangkannya adalah the girl. The girl berfungsi sebagai noun, maka yang diterangkan si prepositional phrase ini adalah si noun. Berarti fungsinya adalah sebagai adjective. Oke, yang perlu kalian ingat hanya prepositional phrase itu kalau dia menerangkan pronoun atau menerangkan si noun, maka dia berfungsi sebagai adjective. Kalau dia menerangkan verb atau adverb lain di dalam kalimat tersebut, maka dia berfungsi sebagai adverb. Oke. Nah, next, my mother is cooking in the kitchen. In adalah preposition, berarti in the kitchen adalah prepositional phrase. Kita lihat di depannya ada verb, berarti otomatis dia berfungsi sebagai adverbial prepositional phrase. Okay, next, I got new car from my father. Nah, ini berbeda dengan sebelumnya, sama-sama memakai preposition phrase, preposition from. Nah, prepositional phrase-nya ini from my father, sama-sama memakai from ini, ya kan? Tapi fungsinya berbeda. Kita lihat di sini from my father adalah prepositional phrase. Kita lihat sebelumnya yang diterangkannya adalah car di sini. Berarti noun. Berarti dia berfungsi sebagai adjective. Nah, kalau yang ini tadi kita berfungsi sebagai adverb karena yang diterangkan di depannya adalah sebuah verb. Ya kan? Nah, sudah mengerti kan? Miss Rasa sudah mulai gampang mengertinya, ya kan? Nah, lanjut. Vinka got her new dress from her best friend. Jadi di sini ada juga from. Nah, prepositionnya from juga, prepositional phrase-nya adalah from her best friend. Nah, apa yang diterangkannya? Si dress. Dress adalah sebuah noun, maka si from her best friend ini adalah prepositional phrase yang berfungsi sebagai adjective prepositional phrase karena dia menerangkan si noun. Nounnya adalah dress. Nah, next. Sevi got a new car with a bombastic audio. Nah, with di sini adalah preposition, maka otomatis with a bombastic audio is a prepositional phrase. Apa yang diterangkannya adalah car. Car di sini adalah noun, maka dia berfungsi sebagai adjective. Next, Andini is the manager in quality control department. Nah, di sini kita lihat prepositionnya adalah in, maka in quality control department otomatis menjadi prepositional phrase. Kita lihat di depannya ada the manager, berfungsi sebagai noun. Otomatis prepositional phrase di sini adalah adjective prepositional phrase. Okay, the last, the supermarket is next to the library. The supermarket is next to the library. Next di sini adalah preposition. Next to the library is a prepositional phrase. Jadi apa yang diterangkannya di sini sama dengan yang ini tadi. Ada auxiliary verb di depannya yang berfungsi sebagai verb di dalam kalimat ini. Maka yang diterangkannya adalah verb, otomatis dia bersifat sebagai adverbial prepositional phrase. Oke. Next, kita bahas tentang soal adjective clause. Nah, kemarin Miss bilang
kemarin Miss bilang adjective clause itu penandanya ada dua, yaitu relative clause dan relative pronoun. Kalau yang relative clause itu yang ada 5W tambah 1H, tapi yang who kita buang. Yang who itu masuk ke relative pronoun, sisanya itu adalah relative clause. Relative pronoun itu yaitu who, whom, whose, which, that. Ada 5 ya kan. Baru sisanya adalah relative pronoun dari pertanyaan 5W tambah 1H ya kan. Nah, kita lihat question number 1 about adjective clause. The lady blank lives across the street is my aunt. Nah, di sini terangkannya perempuan yang tinggal di seberang jalan ini adalah bibi saya. Nah, di sini otomatis di setiap titik-titik ini kita isi dengan yang. Itu adalah ciri khas dari adjective clause karena dia berarti yang. Nah, yangnya ini tergantung kepada si subject atau tergantung si subject atau si noun yang di depan. Kita lihat di sini the lady, berarti dia person. Nah, the lady ini kalau kita pisahkan kalimatnya, the lady lives across the street. Nah, pisah titik sampai sini. Lalu the lady is my aunt. Nah, berarti the lady sama-sama di depan sebagai subjek. Otomatis, maka dia jawabannya adalah who, bukan whom. Kenapa bukan whom? Whom juga untuk person, tapi yang dia bersifat objek. Karena tadi the lady, kalau kita pisahkan kalimatnya sama-sama di depan sebagai subjek, maka jawabannya otomatis yang who, bukan whom. Oke, whose otomatis tidak karena ini menyatakan kepemilikan, which otomatis juga tidak karena ini untuk benda. Jadi jawaban yang benar adalah who. The lady who lives across the street is my aunt. Okay, next. Number 2. The boy blank's shoes are on the floor is my little brother. Anak laki-laki yang sepatu di atas lantai adalah adik kecil saya. Adik laki-laki kecil saya. Berarti apa tadi kira-kira ganjel di sini? Berarti anak laki-laki yang sepatunya. Berarti ini menyatakan kepemilikan. Otomatis sudah whose, ya kan? The boy whose shoes are on the floor is my little brother. Anak laki-laki yang sepatunya ada di lantai adalah adik laki-laki kecil saya. Nah, otomatis jawabannya adalah C, menyatakan kepemilikan. Okay, next, number 3. The moment blank the clown burst into surprise, the teacher was great. Nah, di sini moment titik-titik badut, ketika badut itu datang masuk ke dalam untuk mengejutkan guru, sangat luar biasa, begitu kira-kira. Berarti ini the moment menunjukkan sebuah kejadian ketika sesuatu kejadian terjadi. Otomatis kita tahu di sini jawabannya adalah when. The moment when the clown burst in to surprise the teacher was great. Momen ketika sang badut masuk ke dalam untuk mengejutkan guru sangat luar biasa. Nah, sudah tahu kan artinya, maknanya dan bagaimana cara menjawabnya? Nah, next. Number 4, the student blank I teach is Budi. Murid yang saya ajari adalah Budi. Nah, ini berbeda kasusnya dengan nomor 1 tadi. Kalau kita pisah, the student is Budi. Lalu kita pisah lagi, I teach him. Berarti the student, awal kalimatnya dia berada di depan, baru I teach him. Him itu adalah si student atau si Budi sama-sama. Maka I teach him di kalimat kedua, him adalah sebagai objek. Otomatis jawabannya adalah yang A, whom sebagai objek, di mana subjek menjadi objek di kalimat kedua. Okay, number 5. I still remember the place blank I put my mobile phone last night. Aku masih ingat tempat titik-titik aku meletakkan handphoneku semalam. Kira-kira jawabannya adalah
Ya, di mana? Aku masih ingat tempat di mana aku meletakkan handphoneku semalam. Berarti jawabannya adalah where. Nah, I think it's really easy for you right now. Miss rasa sudah mulai mudah untuk kalian memahaminya saat ini. Kalau kemarin kita bahas teori, mungkin kalian sedikit bingung karena teorinya banyak. Nah, kita lanjut ke yang terakhir, pembahasan tentang finite and non-finite verbs. Nah, bentuk soalnya itu biasanya ada dua, di mana mungkin di dalam soal digaris bawahi misalnya verb smells ini, lalu ditanya apakah itu finite verb atau non-finite verbs, atau bentuk soal kedua adalah di mana digaris bawahi juga si verb itu dalam kalimat, lalu ditanya bentuknya itu apa. Apakah dia infinitive, apa dia past participle, apa dia bare infinitive, present participle, gerund, and etc. Yang seperti kita pelajari kemarin. Nah, katanya decide whether the verb is finite or non-finite verb. Jadi yang 5 di atas ini kita tentukan yang mana dia yang finite verb dan yang mana dia non-finite verb. Nah, the cake smells delicious. Nah, berarti di sini hanya ada satu verb dalam kalimat ini, yaitu smells. Nah, smells ini fungsinya satu-satunya sebagai verb di sini, atau sebagai verb utama. Ya kan? Nah, dia juga menunjukkan tenses past atau present lah kalimat ini. Nah, dari kalimat ini, dari verb smells ini, kita tahu kalau kalimat ini tensesnya adalah present. Kenapa? Karena dia menggunakan tambahan s setelah verb one, ya kan? Maka ini adalah present tense. Maka otomatis si smells adalah finite verb. Oke? Nah, kalau dia si verb ini pertama dia sebagai kata kerja utama dalam kalimat itu, lalu dia berfungsi menunjukkan tenses past atau present lah kalimat itu. Nah, itulah dia disebut dengan finite verb. Itu aja kuncinya, ya. Nah, lanjut, the students were asked to submit the task. Kita lihat di sini ada verb were. Were di sini adalah auxiliary verb. Maka dia adalah kata kerja utama di sini. Kata kerja utama, dan dari were ini kita tahu tensesnya apa, yaitu past, karena dia menggunakan were, bukan are, ya kan? Maka were ini otomatis adalah finite verb. Lalu ada verb kedua yaitu to submit. To submit adalah to infinitive, karena setelah to ada verb one, to infinitive, ya kan? Nah, to infinitive-nya ini menerangkan apa? Kita lihat di depannya ada verb juga. Verbnya ini, si asked-nya ini adalah kata kerja bantu untuk si were. Maka karena di depannya ya, atau yang diterangkan si to infinitive ini tadi adalah verb juga, maka to submit atau to infinitive ini berfungsi sebagai adverb, di mana to infinitive ini adalah non-finite verb. Oke? Lanjut. Emily always sits on the front row. Nah, di sini hanya ada satu verb, berbeda dengan kalimat yang sebelumnya tadi. Ada sits di sini, maka di sini satu-satunya verb adalah sits, otomatis dia sebagai kata kerja utama. Lalu dia menunjukkan tenses apalah yang digunakan di dalam kalimat ini, past atau present kah? Maka di sini kita bisa lihat ini adalah present, otomatis dia adalah finite verb. Nah, itu aja kuncinya. Oke, next. The man runs to the supermarket to get a gallon of milk. Nah, di sini ada yang pertama runs. Di sini dia menunjukkan tenses apa yang digunakan kalimat ini, yaitu present, karena ada penambahan s setelah verbnya, karena subjeknya adalah orang pertama tunggal. Lalu, maka si runs ini otomatis dilabeli sebagai finite verb. Nah, kita lihat lagi ada to get. To get di sini adalah to tambah infinitive. To plus verb one. Makanya namanya to infinitive yang berfungsi sebagai, kita lihat berfungsi sebagai apa sebelum to get ini, sebelum to infinitive. Karena dia to infinitive, otomatis dia adalah non-finite verb. Ya kan? Nah, kita lihat depannya ada supermarket. Supermarket adalah noun. Kalau dia menerangkan noun, otomatis dia berfungsi sebagai adjective.
Oke, kalau dia menerangkan di depannya noun, dia berfungsi sebagai adjective. Kalau dia menerangkan pronoun juga berfungsi sebagai adjective. Sisanya dia berfungsi sebagai adverb. Oke. Next, my little brother wants to be a doctor. Nah, adik kecil saya ingin menjadi seorang dokter. Nah, di sini hanya ada satu kata kerja yaitu wants. Di sini dia juga menunjukkan tenses apa yang digunakan dalam kalimat itu, apakah itu present atau past. Nah, di sini kita bisa langsung lihat kalau ini adalah present tense, ya kan? Karena ada tambahan s setelah kata kerja, maka otomatis si wants ini adalah finite verbs. Oke, kita masuk ke bentuk soal yang kedua tentang finite and non-finite verb. Yang ditanya adalah bentuk infinitifnya, past participle, present participle-nya berfungsi sebagai apa dia dalam kalimat itu. Berarti yang ditanya adalah si non-finite-nya, bukan si finite-nya. Ya kan? Bukan kata kerja utamanya. Kalau misalnya di sini contoh kalimat pertama ini, what are the best things to do in London, berarti kata kerja utamanya itu yang are, ya kan, karena dia menunjukkan tenses apa yang digunakan dalam kalimat ini dan dia adalah sebagai kata kerja utama. Nah, berarti si are ini adalah finite verb. Tapi yang ditanya di sini adalah yang to do, yang to infinitive, apakah dia berfungsi sebagai adjective, adverb atau noun. Nah, kita lihat di depannya ada the best things, berarti noun, ya kan? Berarti si to do ini, to infinitive ini menerangkan noun di depannya, maka otomatis fungsinya adalah sebagai adjective. Nah, itu aja diingat. Kalau dia menerangkan noun atau pronoun di depannya, maka dia berfungsi sebagai adjective. Kalau dia menerangkan verb atau adverb lain di depannya, maka dia berfungsi sebagai adverb. Oke? Next. His bike has been stolen. Nah, yang ditanya di sini adalah stolen. Stolen ini adalah verb 3, otomatis dia past participle. Yang present participle sudah langsung aja kita hapus, karena present participle itu adalah verb ing-nya, past participle adalah verb 3. Nah, kita tinggal cari apakah dia berfungsi sebagai adjective atau verb. Kita lihat depannya ada has been. Has been ini berfungsi sebagai verb, maka dia menerangkan si verb. Nah, fungsinya dalam kalimat ini, si stolen ini melengkapi si has been stolen, sudah dicuri, maka fungsinya adalah sebagai verb, past participle sebagai verb. Oke, next, you need a driver's license to legally drive a car. Berarti to drive adalah non-finite verb dan fungsinya adalah to drive, berarti to infinitive, apakah dia sebagai adjective, adverb atau noun. Kita lihat di depannya ada driver's license. Nah, ini adalah noun, berarti yang diterangkan dia noun, berarti fungsinya adalah sebagai adjective, maka jawabannya adalah yang A. So, I think it was really easy for you to understand. A super short and precise discussion about some exercises on 3 subparts of the chapter 2 that are prepositional phrase, adjective clause, and finite non-finite verbs. Still, if you have any you don't understand about this material, this discussion of exercises, please ask me. Okay? See you to the next video, dears. See you on the next video. Don't forget to like, comment, and share this video. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.